Hai semuanya, ketemu saya lagi di video kali ini. Saya akan berbagi cerita tentang cari kerja di sini ya. Kalau misalnya ada eh, Anda jika Anda ada kesempatan untuk kerja di luar negeri, saya kasih tips bagaimana caranya kerja keras di sini gitu. Karena di Indonesia itu sangat berbeda sekali. Kalau di Indonesia itu kan eee, orang-orang ya karena saya orang Indonesia, saya jadi ngerti ya gimana karakter orang Indonesia, termasuk saya gitu. Oh, kalau orang Indonesia kan biasanya saya ngomongin saya ya, gengsinya tuh terlalu tinggi gitu ya. Apalagi saya termasuk orang yang pendidikannya lumayan tinggi. Misalnya saya udah sekolah S2 gitu, apalagi saya lagi ngejalanin S3 walaupun sekarang lagi break dulu. Eee, Terus saya pikir gini, aduh mau kerja sebagai kan saya sekolah psikologi gitu. Oh, pokoknya gue kerja harus di bidang sesuai dengan psikologi gue gitu. Terus akhirnya udah berapa tahun, dari tahun 2017 saya cari kerjaan itu karena saya lulus kuliah tahun 2017. Ternyata itu nggak segampang itu kerja di bagian psikologi. Saya harus kursus lagi, kursus karena psikologi itu kan luas gitu. Ada segala macam psikologi anak atau apa namanya, kriminal psikologi, eee terus yang ekonomi segala macam ya kan. Eee apa namanya, terus saya ambil yang klinikal psikologi, akhirnya saya sekolah lagi, tapi saya nggak dapat praktikum karena terlalu banyak saingan saya di sini tuh orang-orang Austria semua yang memang mereka tuh istilahnya masih muda dan memang mereka tuh bahasanya tuh kan di sini di sini kan pakai bahasa Jerman, tapi mereka banyak di sini tuh menggunakan pakai bahasa dialek gitu. Dialek maksudnya ada bahasanya sendiri kayak kita aja gitu. Kalau kita di Jakarta ini bahasa Indonesia kan jarang orang-orang biasa itu pasti bicaranya maksudnya orang kesehariannya pasti nggak pakai bahasa Indonesia yang resmi kan. Nah, di sini pun begitu, dia ada dialeknya gitu. Nah, saya nggak bisa kalau bahasa dialek, maksudnya ngerti sedikit tapi nggak, saya bisanya bahasa yang formal gitu, karena saya sekolahnya juga berbahasa formal. Ya udah akhirnya kalau apa namanya, kalau di luar negeri dimanapun nggak hanya di Austria, itu kita harus jangan ada gengsi. Gengsi itu dijauhkan. Di sini kerja memang harus kerja keras dan ramah ramah banget. Di sini kita harus penting banget ramah dan kelihatan kerja kerasnya. Walaupun saya bahasa Jerman saya nggak sempurna gitu, maksudnya belum sempurna, maksudnya nggak ngerti dialek ya, bahasa sehari-harinya, maksudnya yang digunakan orang slang lah, bahasa slang lah gitu, nggak terlalu ngerti gitu. Saya menggunakannya bahasa formal aja gitu. Eee yang penting saya tuh orangnya kerja keras banget gitu maksudnya. Eee, Jadinya kalau di sini dia tuh, terus, kan saya pernah bilang ya saya kerja di McDonald karena saya sudah apa namanya, sudah cari ke mana-mana kerjaan nggak dapet, akhirnya, cuman McDonald yang terima saya. Terus akhirnya saya coba, berapa bulan saya kerja di McDonald, dari April 9 bulan saya kerja di McDonald. Terus nggak lama kemudian ada kesempatan, saya dikasih dikasih, info dari tetangga saya, ada kerjaan ini, apa namanya, jaga anak-anak setelah siang. Kalau di sini nggak ada babysitter kan, jadi mereka tuh, orang tuanya yang kerja dititipkan di sekolah gitu. Nah, setelah mereka selesai sekolah, saya yang menjaga gitu sampai orang tuanya apa namanya,
ngejemput gitu. Itu udah kerjaannya udah termasuk lumayan banget. Karena kerja karena ternyata kesini-sininya kok, karena anak-anak itu bukan hanya anak normal aja, ada anak-anak yang ada yang autis, terus, ada anak juga yang Down syndrome, terus ada juga anak yang, apa namanya, yang normal pun itu sebenarnya bagi saya tantangan ya, karena kan nggak gampang apa namanya, menjaga hubungan baik terhadap anak-anak, biar anak mereka nurut sama kita gitu. Dan saya pikir-pikir, wah ini bagus juga nih kerjaannya, termasuk di bidang psikologi dong, karena kan, menghadapi anak-anak tuh butuh ilmu juga gitu. Terus, akhirnya saya berterima kasih gitu. Saya baru sekarang saya udah resign ya di McDonald, jadi saya khusus cuman kerja di sekolah sama kindergarten, sama TK. Kalau di Indonesia TK, di sini kan kindergarten. Jadi setelah saya dapat, pertama saya kerja di sekolah dulu gitu ya, jagain anak-anak. Terus kemudian saya ada kesempatan kerja di kindergarten, di TK. Nah, masuk TK ini pun susah ya, susah juga masuknya, nggak segampang itu. Karena saingannya orang-orang Austria juga, terus udah gitu kan termasuk, ada terus di sini tuh serba sertifikat maksudnya gini, kuliah beda, lulusan universitas beda sama kursus gitu. Kayak semacam kalau di Indonesia kan kursus. Jadi kursus itu di sini, teori sama praktek. Nah, prakteknya itu sangat penting sekali. Walaupun akhirnya saya kerja di kindergarten, di TK, saya harus sekolah lagi. Sekolah lagi di TK, kursus gitu. Kebetulan saya udah kerja di TK, jadinya, untuk, prakteknya itu gampang gitu, karena saya tidak perlu praktek lagi. Karena saya sudah kerja di TK, jadinya ya itu, semuanya di sini serba sekolah lagi. Sekolah itu maksudnya training, praktek sama teori. Itu di sini tuh penting banget gitu. Terus, kalau di sini satu lagi ya, kerjaan itu, apapun kerjaannya, kan setiap kerjaan tuh selalu ada cleaning service, setiap tempat ada cleaning service. Tapi cleaning service itu dia kerja sendiri ya, maksudnya dia kerja memang, ada kerjain bersih-bersih gitu. Tapi kita sebagai guru TK, walaupun istilahnya saya asisten guru TK gitu, saya melayani anak-anak, ngajarin gambar, terus main sama anak-anak, terus bantu anak-anak kalau dia membutuhkan bantuan untuk berpakaian sendiri gitu. Berpakaian gitu. Kalau winter kan, kalau musim dingin itu kan pakaiannya ribet, jaketnya segala macam. Itu tuh kita juga bantuin anak-anak untuk jaket gitu ya. Maksudnya bantuin dia berpakaian gitu. Tapi mereka di sini di segala sesuatu harus mandiri. Mereka harus dipaksa untuk diajari untuk dari umur 3 tahun, diajari untuk dari umur 2 tahun bahkan diajari untuk berpakaian sendiri. Terus habis makan piringnya ditaruh di di tempatnya gitu. Semuanya diajarin dari mandiri dari kecil anak-anak di sini. Terus walaupun kayak bos saya pedagogin, maksud saya bos guru TK, bos-bos dari guru-guru TK, dia tuh bos. Tapi setelah anak-anak kan kita kan juga ngelayanin anak-anak setelah makan gitu, kita layanin gitu ya. Makan siang mereka. Kalau di sini kan habis sekolah ada makan siangnya lagi. Ada makan siang terus sampai anaknya dijemput sama orang tuanya sampai jam 4 sore lah gitu. Terus udah gitu makan pun kita yang piring bekas makan mereka itu kita yang cuci gitu. Bukan cleaning service mah tugasnya cuman bersihin lantai segala macam, yang bersihin gedung lah gitu, kayak semacam dalam gedung gitu. Kalau kita
kita asisten guru tuh, guru juga dia ngelayanin anak-anaknya makan, terus, abis mereka makanan abis mereka kita yang piringnya kita yang cuci. Kalau di sini kan cuci piring bedanya kan ada mesin segala segala macam, ada mesin. Kita cuma naruh aja tempat taruh mesin. Terus abis makan juga kan lantainya berantakan, abis sisa-sisa makanan kita yang nyapuin. Itu bahkan guru, istilahnya kepala TK, kepala guru TK di situ aja bahkan nyapu, ikut-ikut nyapu gitu. Itu bedanya di sini sama di di Indonesia. Di Indonesia kan nggak ada. Semuanya tugas itu yang segala macam, bersih-bersih segala macam itu semuanya full cleaning service. Kalau di sini nggak ada kerjaan. Di McD pun cleaning service hanya tugasnya untuk, tapi kita juga servis, maksudnya yang bagian depan, bagian kasa juga, kasir gitu. Tetap aja kita selesai malam itu kita bersihin mesin-mesin kopi gitu. Semuanya kita bersihin gitu. Gitu di sini bedanya di sini sama di Indonesia. Makanya di sini nggak ada yang namanya gengsi-gengsi. Kalau gengsi-gengsi mah udah lewat, nggak akan pernah bisa beradaptasi dengan sistem kerja di sini, dan Anda nggak akan dapat kerja. Gitu aja. Tapi enaknya sih di sini kan semua gaji tuh besar ya. Saya pernah di video berikutnya kan saya juga pernah bilang berapa gaji di di sini. Saya tuh kerja di sekolah itu sekitar 17,5 jam untuk sementara ini, tapi nanti dinaikin gitu. Per minggu. Itu gajinya itu lebih besar, 100 euro. Pokoknya gajinya itu sekitar berapa ya? 12 jutaan lah, 10-12 jutaan rupiah gitu kalau dirupiahkan. Ya, itu kerjanya cuman maksudnya cuman 17 jam setengah per minggu lah istilahnya. Anda bisa cuman kalau dipikir-pikir cuman berapa sehari itu cuman dari 3 jam misalnya. Dari siang 3 jam. Kadang saya nggak ada, kalau lagi anak-anaknya kecil, anak-anaknya lagi nggak terlalu banyak, saya kerja nggak seini gitu loh. Nggak sepanjang itu gitu. Itu aja. Cuman ya pokoknya intinya gini, kalau Anda punya kesempatan kerja di luar negeri, jangan pernah ada gengsi atau malas gitu. Anda tidak akan dapat, karena di sini kalau udah sekali kerja itu Anda istilahnya Anda tuh udah enak lah gitu, karena Anda udah dapat asuransi hidup ditanggung. Terus Anda bisa stay lama di sini gitu. Bisa permanen gitu istilahnya. Itu aja. Pokoknya kerja di Austria di sini termasuk negara maju ya, negara yang istilahnya yang nyaman gitu untuk hidup gitulah semuanya. Jadi kesempatan untuk ya kalau misalnya gimana sih caranya kok bisa di luar negeri, ada banyak yang tanya gimana caranya kok bisa dapat kerja di luar negeri gitu. Kalau saya kebetulan suami saya orang Austria ya tentu aja saya mudah tinggal di sini dan kerja di sini gitu kan. Terus kalau misalnya susah ya, kalau misalnya kamu orang laki-laki gitu. Ya tentu aja kalau kamu punya istri orang sini ya kamu bisa kerja di sini kan gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya gimana kalau saya nggak punya pasangan tapi kepengen kerja di luar negeri. Nah itu saya nggak tahu prosesnya, itu tanya aja, itu saya nggak tahu. Kayaknya ada agen-agennya gitu, tapi jangan percaya sama agen-agen juga, ada yang banyak menipu gitu. Saya nggak ngerti prosesnya karena untuk kesini tuh memang nggak gampang gitu. Jangankan untuk tinggal gitu, untuk untuk berkunjung aja itu susah. Prosesnya tuh panjang kali lebar gitu untuk berkunjung doang. Kecuali kalau misalnya Anda punya banyak uang,
Terus, itu tuh pun hanya traveling ke agent-nya aja gitu. Ya semoga video saya bermanfaat, saya nggak tahu lagi apa yang harus eee, saya belum tahu, saya belum punya ide apa yang bahan bahan apa yang harus saya bahas di konten berikutnya. Kalau misalnya kalian ada ide, tolong, apa namanya, tulis di komen, ada pertanyaan, tulis di komen, nanti saya eee, akan buat video baru lagi mengenai, apa namanya, topik yang lain gitu. Thank you for watching.